Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang di channel Resep Kuliner. Kali ini kita akan sama-sama membuat picang mawar berserat cantik dan pastinya akan ada tips anti gagalnya. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan wadah bersih. Masukkan 250 gram tepung beras, 50 gram tepung tapioka, 25 gram tepung terigu protein sedang, 200 hingga 210 gram gula pasir, sesuaikan dengan selera manis masing-masing, dan setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian campur bahan kering hingga merata. Setelah tercampur rata, sisihkan. Langkah selanjutnya, kita rebus dulu santannya. Aku masukkan 550 ml santan kental. Ini aku dapat dari 250 gram kelapa kupas segar. Lanjut tambahkan daun pandan wangi. Ini aku gunakan 2 helai daun pandan yang sudah tua. Kemudian tambahkan juga dengan 3/4 sendok teh garam. Karena buatnya sedikit, ini aku rebus menggunakan api kecil sambil diaduk-aduk agar santannya tidak rawan pecah dan aroma pandannya meresap ke santan. Santan kental ini nantinya akan membuat kue kita semakin enak. Ketika santan hampir mendidih, tambahkan dengan 1 sendok teh mentega, bisa juga diganti dengan margarin. Lanjut aduk-aduk kembali hingga mendidih. Setelah mendidih, santan siap kita gunakan. Dalam keadaan panas-panas, tuangkan santan secara bertahap, sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk cepat, agar tepungnya tidak matang dan bergerindil. Tujuan penggunaan santan panas ini agar hasil seratnya bagus, tekstur seratnya kecil-kecil. Setelah direbus, ini aku dapat 480 hingga 500 ml santan. Untuk tips anti gagalnya, pastikan simak videonya hingga akhir. Ketika tingkat kekentalannya seperti ini, kita hentikan dulu penambahan santannya. Di tahap ini, kita aduk-aduk dulu hingga adonan licin. Setelah adonan licin, tambahkan santan secara bertahap. Aduk-aduk. Lakukan hingga santan habis. Karena tidak pakai bahan pengembang apapun, maka pastikan aduk agak lama agar hasil kuenya bagus. Jangan lupa klik tombol like jika kalian suka, komen, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru. Terima kasih. Terakhir, tambahkan dengan 1 butir telur suhu ruang. Kocok lepas terlebih dahulu. Ini suhu adonan sudah hangat-hangat kuku ya. Pastikan jangan masukkan telur ketika suhu adonan masih panas karena dapat menyebabkan telurnya matang. Penambahan telur ini selain menambah cita rasa kue juga membuat kuenya semakin lentur. Selanjutnya, aku diamkan adonan ini selama kurang lebih 1 jam agar adonannya rileks, lentur, dan seratnya juga lebih bagus. 1 jam kemudian, adonan siap kita cetak. Sebelum mencetak, ini akan aku bagi untuk diberi warna. Aduk-aduk terlebih dahulu agar semua bahan tercampur rata, termasuk tepung tapioka yang telah mengendap. Setelah didiamkan, konsistensi adonan jadi lebih mengental. Ini aku bagi menjadi 3 bagian dan akan aku beri warna. Untuk warnanya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Waktu membagi ini bisa sekalian kita saring ya, tapi ini opsional aja. Warna pertama akan aku beri warna putih. Untuk pewarna putihnya ini aku gunakan setengah sendok teh yang telah ditambah dengan 1 sendok teh air. Aku pakai merek kupu-kupu. Warna kedua aku beri warna hijau army. Ini aku dapat dari pewarna hijau yang ditambah dengan sedikit pewarna coklat. Dan warna ketiga akan aku beri warna kuning. Konsistensi akhir adonan seperti ini, tidak terlalu encer, tapi tidak juga kental. Setelah diberi warna, ini siap kita cetak.
Sebelum mencetak, siapkan dulu loyang, beri kain atasnya, lalu basahi permukaannya. Ini berguna untuk merendam cetakan setelah kue matang. Oh iya, untuk wadah peredaman ini jangan pakai yang berbahan plastik ya, agar nantinya tidak leleh. Untuk cetakannya, ini aku gunakan cetakan tebal berbahan dasar baja dengan diameter lubang 8 cm dan tingginya 7 cm. Bisa juga gunakan cetakan berbahan dasar kuningan, asalkan jangan gunakan cetakan berbahan teflon atau anti lengket apapun. Jika menggunakan cetakan tersebut, maka dapat dipastikan hasil kuenya tidak berserat alias bantat. Panaskan cetakan dengan api sedang cenderung besar kurang lebih 8-10 menit atau sesuaikan dengan api kompor masing-masing. Bisa juga dengan dites seperti ini. Jika kita tes airnya lompat-lompat seperti ini, maka itu tandanya cetakan sudah panas dan siap digunakan. Jika dites menggunakan air tapi airnya belum lompat-lompat seperti ini, itu tandanya cetakan kurang panas ya. Jadi bisa dipanaskan kembali. Untuk cetakannya tidak dioles apapun ya. Sebenarnya bisa juga dioles menggunakan air garam, tapi kalau aku lebih suka seperti ini aja. Menurutku walaupun tanpa air garam ini tidak akan lengket. Sekarang lanjut kita tuangkan adonan. Jika cetakan sudah panas maka akan berbunyi mendesis seperti ini. Sebelum menuang ke cetakan, pastikan aduk terlebih dahulu agar semua bahan tercampur rata. Lanjut tuangkan adonan dengan warna selanjutnya. Ini aku beri warna putih. Agar urutan warnanya cantik, maka tuang adonan agak dekat dengan cetakan. Terakhir aku beri warna kuning. Jika menggunakan api sedang cenderung besar seperti di video ini, maka tuang adonan jangan terlalu penuh ya, karena ini nantinya akan mengembang. Kenapa aku pakai api sedang cenderung besar? Kenapa tidak pakai api sedang cenderung kecil aja? Sebenarnya sih bisa juga pakai api sedang cenderung kecil, tapi menurutku hasilnya kurang mengembang. Jadi aku lebih suka menggunakan api sedang cenderung besar. Setelah permukaan mulai muncul lubang-lubang gini, maka kecilkan api kompor menjadi api sedang cenderung kecil agar bagian bawah kue tidak rawan gosong. Bisa kita lihat hasil cetakannya ini, yang tadinya kurang penuh menjadi penuh setelah mengembang. Salah satu kunci keberhasilan dalam pembuatan kue pinggang ini terletak pada tingkat kepanasan cetakannya. Jika cetakan kurang panas, itu dapat dipastikan hasil kuenya bantat. Apabila panas api kompor kurang merata, kita bisa geser-geser cetakan seperti ini ya. Ketika kue sudah bersarang semua, tetapi masih ada tepung bagian pinggir kue yang belum matang, maka kita bisa kecilkan api kompor di api paling kecil agar kuenya tidak rawan gosong. Ketika bagian atas kue sudah mengering, itu tandanya kue sudah matang dan siap diangkat. Bisa kita tes menggunakan sendok seperti ini. Jika permukaannya tidak ada yang lengket, maka tandanya kue sudah matang sempurna. Letakkan cetakan pada loyang berisi kain dan air yang telah disiapkan sebelumnya. Letakkan perlahan aja, hati-hati karena ini sangat panas. Tutup cetakan agar kue lembab dan nantinya tidak keras. Ini akan kita diamkan dulu hingga uapnya hilang. Setelah uapnya hilang, diamkan sesaat agar bagian bawah kue lebih lentur. Jika buatnya banyak, maka untuk mempercepat proses bisa gunakan 2 cetakan atau lebih ya. Jadi satu cetakan direndam dan untuk satunya digunakan untuk mencetak di atas kompor. Bisa dilakukan bergantian hingga selesai. Selanjutnya keluarkan kue. Ini aku keluarkan menggunakan sendok. Kemudian untuk cetakan selanjutnya ini tidak perlu kita cuci ya. Langsung kita panasi aja sampai benar-benar panas kembali. Untuk cetakan selanjutnya, itu waktu memanaskan cetakan kurang lebih sekitar 5 menit atau sesuaikan dengan panas api kompor masing-masing. Karena cetakannya masih hangat, jadi lebih cepat panasnya. Bisa diperhatikan bahwasannya untuk cetakan selanjutnya itu tidak bisa dicek seperti cara pertama tadi, yang mana ciri-cirinya ketika dipercikan air, airnya itu lompat-lompat. Nah, kalau untuk cetakan selanjutnya itu bisa kita lihat melalui asap-asap tipis yang keluar dari cetakan. Jadi, ketika cetakan berasap tipis, itu tandanya cetakan sudah panas dan siap digunakan.
Lanjut, lakukan seperti proses pertama tadi. Pastikan aduk-aduk terlebih dahulu sebelum menuang agar semua bahan menyatu dan tidak ada yang mengendap. Lakukan hal yang sama seperti proses pertama tadi hingga selesai. Perlu diingat bahwasannya karena kue ini tidak menggunakan bahan pengembang apapun, maka salah satu faktor yang dapat membentuk sarangnya ini adalah panas dari cetakannya. Pastikan cetakan sudah benar-benar panas ya. Bisa dilihat untuk hasil cetakan kedua, ini juga berhasil ya, sarangnya terbentuk bagus. Lanjut rendam seperti cara pertama tadi. Nah, ini hasilnya setelah dikeluarkan dari cetakan. Kuenya cantik banget, full sarangnya. Masih gini aja udah terlihat empuk dan lenturnya. Yang pasti rasanya juga tidak kalah dengan penampilannya ini. Setelah keluar dari cetakan, panas-panas langsung aja kita rekahkan. Rekahkan dengan bantuan gelas dan tutup botol. Jika mau bagian pinggirnya terbentuk, bisa kita gunting-gunting seperti ini. Tapi ini opsional aja ya. Walaupun tanpa digunting, hasilnya akan tetap bagus. Alhamdulillah hasilnya bagus banget, seratnya terbentuk kecil-kecil. Lanjut beri alas bagian bawahnya. Alasi kue menggunakan sudi. Selanjutnya, ini aku tunjukkan hasil rekahan tanpa digunting. Cara ini akan lebih cepat, tapi kembali lagi ke pilihan masing-masing. Kalau kalian suka yang mana nih? Rekahkan semua hingga selesai. Setelah kue dingin, langsung aja kita bungkus agar tetap lembut. Untuk bungkusnya, ini aku pakai plastik OPP ukuran 13 x 13 cm. Cocok banget dijadikan sebagai isian snack box maupun ide jualan. Ini aku sandingkan hasil perekahan keduanya. Untuk yang kanan adalah hasil perekahan dengan cara digunting, sedangkan yang kiri adalah hasil perekahan secara langsung. Alhamdulillah selesai sudah. Dari satu resep ini aku dapat 14 pieces dengan ukuran besar seperti ini. Terlihat jelas ini sarangnya bagus banget, berserat kecil-kecil, kuenya lentur. Bagian belakang juga tidak gosong. Sekarang kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini beneran enak banget, gurih manisnya pas. Jadi, walaupun pakai api sedang cenderung besar di awal seperti di video ini, asalkan panas cetakannya tepat, itu tidak akan gosong ya. Justru kuenya semakin mengembang. Siapa teman-teman yang biasa masih gagal bikin kue bikang ini? Coba aja resep dan tutorial ini. Pastikan jangan di-skip hingga akhir, karena semua penjelasan, tips, dan triknya sudah aku berikan lengkap. Ikuti semuanya, insya Allah anti gagal. Oh iya, jika teman-teman buat dan semua sudah sesuai termasuk jenis cetakannya, tapi hasilnya belum bersarang alias bantat, itu dapat dipastikan bahwasannya cetakan kurang panas. Selamat mencoba ya. Sekian dulu untuk video kali ini. Maaf bila ada yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat dan insya Allah sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa klik tombol like jika kalian suka, komen, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.